Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran sebelumnya yaitu tentang dalil-dalil yaitu tentang dalil bahwa ma'ad atau hari pembalasan atau hari akhir itu adalah ada berdasarkan dalil akal. Apa, Bib? Halaman berapa, Bib? Tadi yang anak udah share ya. Kalau yang di kitabnya halaman 180 ya. Ya kalau di kalau di kitab 180 bawa'is inkaril ma'ad wa syubuhatil munkirin. Nah, Ustaz. Ya. Dapat. Ya. Yang tidak pakai kitab tadi anak udah di PDF atau PDF ya, di PDF atau tadi lembaran-lembaran yang anak share di grup. Melanjuti tentang mabahisul ma'ad ya, tentang pembahasan hari akhir atau hari pembalasan. Nah, di sini adalah sekarang bawa'id ingkaril ma'ad wa syubuhatil munkirin. Faktor-faktor pengingkaran ma'ad dan syubhat-syubhat orang-orang yang ingkar. Jadi orang-orang yang ingkar ini melontarkan subuhat atau hal-hal yang membuat hari akhir atau hari pembalasan ini menjadi tidak jelas atau seakan-akan dalilnya tidak kuat, dibuat keraguan di setiap orang yang berusaha untuk mengimani hari akhir. Nah, ini orang-orang yang ingkar. Nah, nanti akan ada faktor-faktornya. Nanti di sini kan faktor ya, faktor mengingkari ma'ad dan subuhat orang yang mengingkari. An-nas amama da'watil anbiya ilal ba'thi fi nas'atil ukhra kanu ala sinfain mu'taniqun bisyaklin yusyakil al-aqaliyah fil mujtama'il insan. Ya, jadi kalau kita lihat manusia ya pada zaman Nabi itu ada dua golongan atau dua kubu lah. Yang mana Nabi ketika mengajak umat pada saat itu untuk meyakini atau mempercayai bahwa hari pembalasan atau hari akhir itu ada. Nah, sehingga terbentuklah dua umat atau dua kelompok ya. Yang pertama yusyakil al-aqaliyah, terbentuk kelompok yang minoritas di masyarakat, wa munkir yusyakiluna al-aktsariyah as-sahiqafi. Orang yang meyakini hari akhir atau pembalasan minoritas, sedangkan mereka yang mengingkari hari akhir atau hari pembalasan itu menjadi mayoritas. Lebih banyak orang-orang yang mengingkari daripada mereka yang mengimaninya. Wa kana al-musyrikun minal Arab al-mu'asirun lin-nabi aktsara inadan wa lijajan fil ma'arib khususan ma yarji' minha ilal ba'thi wa yaumil hisab. Nah, dia di kalangan bangsa Arab yang musyrik, kaum musyrikin itu kan udah jelas ya, musyrik ya. Ketika dia musyrik, ya berarti kan dia dalam tanda kutip menyekutukan Tuhan. Dan pada zaman Nabi juga banyak, dan lebih banyak kalau kita lihat penentangan yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu banyak mengarah kepada hari akhir. Sebenarnya bangsa Arab pada zaman dahulu itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi cara mereka mendekatkan taqarrub, cara mereka mengimani atau cara mereka berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui patung-patung. Nah, itulah mereka sehingga dikatakan musyrik. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika mereka menggunakan wasilah-wasilah untuk menyembah Tuhan, menggunakan patung, arca, nah sehingga mereka dikatakan musyrik, kaum musyrikin, orang yang menyekutukan Tuhan. Berbeda dengan mereka yang tidak beriman. Jadi kaum musyrik ini kan mereka beriman, mereka meyakini Tuhan itu Allah ada. Kaum kafir ini beda lagi. Maka itu di Al-Quran itu ada disebut ada kaum kafir, ada kaum musyrik. Kalau kaum kafir ya sudah pasti mereka musyrik. Nah, tapi apakah kaum musyrik disebut kafir? Nah, belum tentu. Banyak pada zaman zaman sekarang ini dia orang Islam, tapi dia musyrik dengan menyekutukan Tuhan. Misalkan menaruh sesajen di pohon-pohonan, atau melempar sesajen
ya menghanyutkan sesajen di sungai atau di lautan untuk persembahan dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga salah satu atau bagian dari hal yang mengarah kepada syirik gitu. Mereka padahal orang muslim, orang yang Islam, tapi banyak dari mereka yang melakukan kemusyrikan dengan menyekutukan Tuhan, misalkan ya kepada setan atau kepada pepohonan atau dan lain sebagainya. Ghair annahu kanat lahum bawa'is li inkar kama kanat lahum syubuhat wa lam takun syubuhatuhum illa wajihatul inkarihim fayubarriru biha juhudahum wa yu'tu sibghatal hujjah wal udhri. Jadi tetapi ya yang mereka ini ya faktor-faktor pengingkaran mereka dan juga subuhat mereka itu terkadang mereka berusaha untuk menganggap bahwa apa yang mereka katakan atau mereka lontarkan itu benar. Jadi subuhat mereka itu mereka berusaha membenarkan. Karena apa? Yang mereka berusaha untuk berusaha bahwa apa yang mereka sanggah tentang hari akhir itu, bahwa hari akhir itu belum tentu ada dan lain sebagainya, itu mereka berusaha membenarkan dengan logika mereka. Karena apa ya nanti ada faktor-faktornya. Ini masih mukadimah. Wa nahnu nazkur bawa'is inkar al-awwalan. Di sini kami akan menyebutkan faktor-faktor pengingkaran terlebih dahulu. Tsumma nurdifuha bisyubuhat tsaniyan. Kemudian nanti kami akan keropkan dengan subhat. Pertama faktor pengingkaran, nanti ada subhat. Subhat ini hal-hal yang membuat orang nanti bingung. Ini benar atau enggak? Ini halal atau haram? Nah, seperti itu tuh subhat. Nggak tahu dia halal atau haram, nggak tahu dia ini benar atau tidak benar. Dibuat bingung. Nah, itu namanya hal yang subhat. Wa natamid fi dzalik ala dzikril hakim alladzi yanqul dzalik 'anil munkirin. Dan juga nanti kita akan bersandarkan pada mereka yang mengingkari ini dengan dalil-dalil Al-Quran. Sawa'an kanu minal umam salifah atau minal muasirin linuzuli risalah. Baik umat-umat terdahulu ya sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi atau pada zaman sekarang, yaitu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi hingga sekarang. Bawa'is ingkaril ma'at, faktor pengingkaran ma'at ya. Kathiran manara unasan yatabannawna syai'an wa yahtajuna lahu bi adilla wahya wa hum ya'lamuna biwahniha wa annal mukhatibin yakifuna ala sakmiha wa ma'adhalik yusirruna ala mawaqifihim. Jadi banyak kalau kita lihat mereka ketika membangun struktur dalil, ketika ingin mereka berdalil itu mereka berusaha untuk untuk menguatkan dalil mereka, yang mana dalil mereka itu sebenarnya rapuh, tapi mereka berusaha untuk kuat, seperti orang seperti orang membangun bangunan, berusaha bagaimana bangunan itu dia kuat, padahal bahan-bahannya dia tahu bahan-bahannya ini nggak layak untuk dibuat bangunan, tapi dia berusaha menjadikan bangunan itu supaya terlihat kuat. Nah, begitu juga dengan salah satu faktor mereka berusaha mengingkari ma'at. Mereka membangun dalil-dalil yang sebenarnya dalilnya itu rapuh, tapi mereka berusaha untuk menjadikan dalil itu kuat bagi diri mereka. Yusiruna ala wa hadza minal umur allati tumakkin min istikshaf al-ba'ith awil bawa'is al-waqi'iyah lihada tabanni min hilali af'alihim wa siratihim wa mu'asyiratihim wa dzikril hakim kasyafa an tilkal bawa'is allati kanat tadfa'ul musyrikin ila inkaril ma'ad thumma tu'allilu lahu bi hujaji wahiyah wa ilaika bayanuha. Dan di sini nanti di sini perkara-perkara di sini akan berusaha, kita ini akan menyingkap faktor-faktor yang menyebabkan mereka faktor-faktor mereka mengingkari hari akhir. Jadi kan mereka membuat sebuah dalil. Faktor mereka membuat dalil kan ada apa? Nah, seperti itu. Jadi mereka seperti anak, ketika anak ingin berdalil, nah anak pasti akan mempunyai landasan-landasan dalil itu untuk menjadi sebuah dalil. Lalu dalil ini akan diterima kalau dalil itu kuat atau dalil itu benar.
Nah, ini kan ada. Nah, ini nanti akan digali. Nah, di sini dikatakan juga untuk menyingkap apa faktor-faktor yang realita yang membentuk dari perjalanan mereka atau apa kajian mereka, dan juga di sini Al-Qur'anul Karim juga akan menyingkap, bukan hanya dalil akal saja. Al-Qur'an juga nanti akan menyingkap tentang faktor-faktor ya, sebagai faktor-faktor yang menyebabkan kaum musyrikin ini ingkar kepada ma'ad hari ma'ad. Nah, kemudian mereka ketika mereka mengingkari hari ma'ad, ya, mereka mengingkari hari ma'ad. Nah, mereka kan pengingkaran terhadap hari akhir itu pasti ada dalilnya. Nah, dalil-dalil mereka ini kuat atau tidak, nah itu tergantung nanti kita menangkap apa yang mereka bawakan tentang dalil-dalil hari akhir atau hari kiamat itu. Nah, ini di sini pemaparan aja dulu. Al-ba'is awal tahallul minal quyud wal hudud ya. Innal iman bil mabda wal ma'ad la yatakhallas fil iqrar al-lisan. Kalau kita berbicara tentang keyakinan kepada hari akhir, itu kan tidak lepas dari lisan. Maksudnya kita berikrar bahwa hari akhir itu ada, bahwa Tuhan itu ada, bahwa kenabian itu ada, kan bilisan, ya kan? Iman ya. Jadi iman itu kan tidak lepas dari ikrar bilisan, bahwa kita meyakini Tuhan itu ada wujud dan Tuhan itu esa. Nah, itu kan tidak lepas dari lisan. Bal al-mu'min yahmil mas'uliyata khas amam Allah subhanahu wa ta'ala fil dunyawiyah wa lazimun hazihil mas'uliyah al-iltizam bi hududin wa quyud. Dan karena apa? Kaum mukmin kan harus bertanggung jawab di hadapan Allah ketika dia berikrar bahwa meyakini Tuhan, meyakini hari akhir. Berarti apa? Kaum muslimin yang berikrar meyakini hari akhir harus apa? Harus bertanggung jawab apa yang telah dia ikrarkan dengan lisannya, kan seperti itu. Nah, tanggung jawab itu kan harus ada apa? Nanti harus lawazimnya. Dengan apa kita bertanggung jawab? Dengan apa kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu kan harus ada. Harus ada semua, harus kita siapkan. Nggak mungkin kita kembali ke hari akhir, ke hari kiamat itu tanpa kita membawa apapun. Pasti ada yang kita bawa, baik itu sesuatu yang amalan baik ataupun amalan buruk. Intinya pasti ada yang dibawa. Utasaddu anit tahallul wal ifrat fil maladi wasyahawat wal inhima fi isba'il gharais al-hayawaniyah. Nah, terkadang kan di sini kalau dalam kehidupan kita itu pasti akan ada ifrat dan tafrid gitu. Ada ifrat dan tafrid. Kalau kita ya nggak berlebihan, ya kita kurang. Harusnya di tengah-tengah, misalkan nggak ifrat, tidak tafrid. Nah, terkadang kita juga ketika melakukan sesuatu itu ya ada yang disebut dengan tafrid, berlebihan. Seperti misalkan kita beribadah, nggak boleh kita beribadah berlebihan. Meskipun beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah hal yang baik, perbuatan yang baik, amal yang baik, mendatangkan pahala, tapi tetap harus ada tatanannya atau ada cara-caranya. Tidak boleh kita berlebihan. Tidak boleh kita berlebihan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya misalkan kita disuruh sholat zuhur jam berapa? Waktu zuhur misalkan jam 12. Ya, kita harus lakukan jam 12 sesuai dengan aturannya. Nggak boleh mentang-mentang sholat itu akan mendapat pahala terus dia lakukan sebelum jam 12. Ya, nggak bisa seperti itu. Meskipun sholat itu mendekatkan kepada Allah. Nah, jadi ada hal-hal yang bersifat berlebihan yang terkadang dilakukan oleh manusia. Waqad kana al-iltizat wa ittiba'il hawa ghayatul mani ali aksaril munkirin wa kana yasudu alaihim siyadatal ilah ala khalqih. Qala subhanahu wa ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Nah, terkadang juga ya syahwat ya, yang mengarah kepada syaitan atau syahwat yang mengarahkan kita kepada keburukan, itu kan juga faktor salah satu yang menyebabkan seseorang itu bisa ingkar kepada hari akhir, karena dia
terlalu mencintai dunia, karena dia terlalu mencintai pekerjaannya, karena dia terlalu mencintai hartanya, sehingga dia terbawa dengan syahwat dunia, ingin menguasai dunia, sehingga dia melupakan apa itu hari akhir, sehingga dibuatlah hari akhir itu bagi dirinya itu nanti sesuatu yang mubham, nggak jelas. Nanti muncullah sesuatu keraguan-keraguan tentang hari akhir. Disebabkan apa? Ya disebabkan karena kelezatan-kelezatan atau syahwat-syahwat duniawiyah yang menutupi aura dari apa? Ya dari keyakinan kita kepada akhirat. Kan orang kalau sudah berlebihan, atau orang kalau sudah kecanduan, dia nggak akan peduli. Seperti misalkan orang sudah kecanduan merokok, tubuhnya sakit, tetap aja dia merokok karena dia tidak bisa meninggalkan, karena sudah kecanduan merokok, sehingga apa? Penyakitnya itu tertutupi, tidak dia hiraukan dengan kecanduan dia merokok. Misalkan dia suka makan sesuatu yang dia sukai, dan sesuatu yang dia sukai ini menyebabkan misalkan kolesterol, dia bisa jadi tidak peduli. Karena apa? Sesuatu itu sudah dia sukai dari dulu, sehingga ketika sesuatu yang dia sukai sudah melekat pada dirinya, sudah mendarah daging pada dirinya, dia tidak akan bisa meninggalkan. Meskipun dirinya itu dalam keadaan sakit, dia tidak akan peduli, dia tetap akan makan, meskipun akan mengakibatkan, kalau dia makan terus akan mengakibatkan pada kematian. Nah inilah kelezatan-kelezatan duniawiyah yang ifrat, yang berlebihan, sehingga apa? Dia terbungkus dengan kelezatan dunia, sehingga apa? Pengetahuan atau keimanan tentang hari akhir atau ketuhanan itu akan hilang, akan memudar pada dirinya. Wala makana al-i'tiqad bil ma'ad munafin li hadzal mabda wa li hadzal mabda al-hayawani ankaru bi hujajin wahiyah ya'til isyara ilaiha wa yushiru dzikrul hakim ila hadzal ba'is bi qaulih. Nah, karena itulah keyakinan kepada hari akhir, ya, munafin itu ingin menafikan tentang kehidupan hewan, bahwa hewan dengan kehidupan manusia ini berbeda, jangan disamakan gitu. Jadi kalau kita bicara misalkan hewan itu ketika sudah mati ya sudah menguap, nggak akan ada hari kebangkitan, nggak akan ada dipertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Tidak, berbeda dengan keyakinan manusia, keyakinan manusia. Jadi apa? Keyakinan dengan hari akhir ini akan menafikan al-mabda al-hayawani, prinsip keyakinan tentang hewan, yang mana mereka mengingkari dengan dalil-dalil wahiyah. Wahiyah itu dalil-dalil yang hanya bersifat seperti hayalan dia saja, dia menganggap itu benar, padahal dalil itu nggak benar, nggak seperti itu. Kan banyak orang ketika berargumen dia ngotot bahwa dalilnya benar, tapi sebenarnya tidak. Nah, mungkin bisa jadi atau disebabkan karena tidak belajarnya dia kepada tentang ilmu logika, sehingga ya dia berbicara apa yang dia yakini itu benar, padahal tidak seperti itu. Ayah sabul insanu an lan najma'a izamah. Manusia menyangka bahwa an lan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwi bananah bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fal ayatul ula tadhkur mu'taqadahum wa inkarahum. Jadi kalau kita lihat ayat yang pertama, ayat sabul insan, bahwa ayat pertama menyebutkan tentang keyakinan mereka dan pengingkaran mereka. Wal ayat tsaniyah bal yuridul insan, ya, tadhkur ba'is inkarihim, yaitu menyebutkan tentang faktor yang menyebabkan mereka ini ingkar kepada hari akhir itu apa? Faktornya apa? Sebabnya apa? Wa annahu laisa huwa ma yatazaharuna bihi min adami imkanihim jam'il izam. Dan mereka tidaklah yatazahar itu mereka tidaklah menampakkan bahwa mereka seakan-akan mereka ingin menampakkan bahwa tulang yang sudah rapuh, tulang yang sudah hancur, tulang yang sudah dibakar dan menjadi debu itu nggak mungkin akan kembali lagi.
dikumpulkan lagi. Wa innama huwa raqbatuhum fi an yarfa'u kulla atikin yahuddu min inqimasihim fil maladat. Nah, mereka mengingkari ini semua disebabkan karena syahwat-syahwat dunia mereka itu telah menutupi mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang sudah hancur lebur, apa yang sudah menjadi menjadi uap ketika dibakar, ya sudah nggak akan bisa lagi kembali. Mereka berdalih sebagaimana sesuatu yang sudah menyebar ke udara, yang sudah hancur ke dalam tanah ribuan tahun itu akan kembali, nggak mungkin. Nah, ini yang menyebabkan pengingkaran mereka ini disebabkan karena faktor dari syahwat-syahwat yang membungkus kelezatan atau ketamakan mereka terhadap dunia. Wa kullu radiin yasudduhum an irda'il gharais bahimiyah, dan semuanya ini mengakar dari mana? Insting hewania. Ya kan? Hewania, maksudnya insting hewania, bahwa hewan itu kan ketika hidup nggak memikirkan apa-apa. Ya, kita jangan samakan kehidupan manusia dengan kehidupan hewan. Nah, kalau kita misalkan menyamakan kehidupan kita dengan kehidupan hewan, untuk apa Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Untuk apa aku ciptakan manusia dan manusia dan jin untuk beribadah? Tapi di situ tidak ada kalimat hewan. Nah, disitulah perbedaannya. Perbedaan bahwa Allah ketika manusia itu muncul pengingkaran kepada hari akhir, nah di sini ada insting-insting hewania yang tertanam pada dirinya. Bimana liyashukku amamahu wa la yartada bi syai'in minal qawanin wa tasyri'at, yang mereka itu berusaha untuk menolak aturan-aturan undang-undang syariat, seperti di negara, dan seperti orang yang hidup di sebuah negara. Ketika sebuah negara itu membuat peraturan yang sangat ketat, pasti di situ akan ada orang yang berontak. Ketika peraturan itu telah mengekang kebebasan dia, pasti dia akan berontak, kan begitu. Misalkan negara ketika dia begini harus wajib bayar pajak, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ketika dia diberikan undang-undang, diberikan aturan-aturan, dan aturan itu membelenggu dia, pasti dia akan berontak, disebabkan karena dia sudah asik dengan kelezatan-kelezatan yang dia dapat, yang tanpa di situ diatur oleh aturan-aturan. Begitu juga dengan keyakinan kita kepada hari akhirat. Ketika kita ada sebuah aturan-aturan syariat-syariat yang membelenggu seseorang yang sudah cinta kepada dunia, ya pasti dia akan muncul di situ pengingkaran terhadap hari akhir. Seperti misalkan seseorang yang tadi Anda sudah katakan sudah kecanduan merokok, sudah kecanduan narkoba, kecanduan lah. Tiba-tiba dia diperiksa oleh dokter, dan dokter memberikan peraturan nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Pasti dia akan terkekang. Pasti dia akan merasa merasa tidak bebas lagi hidupnya, karena sudah dibatasi, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, pasti dia akan berontak. Karena apa? Sebelumnya dia merasa bebas dengan kehidupan dia yang tanpa ada undang-undang atau batasan-batasan. Tiba-tiba muncul dokter atau apalah aturan yang membatasi kehidupan. Nah, itulah. Ya, ini faktor pengingkaran manusia kepada hari akhirat. Salah satunya adalah sifat hewaniannya itu mendominan daripada sifat insaniahnya. Nah, apa yang menyebabkan sifat hewaniahnya itu lebih dominan, lebih muncul ke permukaan? Karena dia sudah dirasuki dengan kelezatan-kelezatan duniawiyah yang tidak mengekang dia atau tidak mengontrol dia dengan aturan-aturan. Nah, disitulah nanti muncul akan pengingkaran kepada hari akhir, karena hari akhir salah satu yang membatasi atau membuat dia down dalam hidup dengan adanya pertanggungjawaban. Nah, ini faktor yang al-ba'ith al-awwal. Al-ba'ith as-sani siyanatus sultah. Ya, inna sunnah as-sa'ida inda ashabis sultah ya badu ghairihim wa ittihad hukukihim, kama anna sunnah as-sa'ida 'alal mutrafin fil hayatid dunya hiya inhimar fil ladaid, wa kilahuma la yattafiqani ma'al i'tiqad bil ma'ad wa yaumil qiyamah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwa as-sunnah sa'ida, jadi penguasa. Ya, ini kalau kita bilang
sudah menjadi sunatan istilahnya. Apa yang terjadi di di penguasa-penguasa ya, penguasa-penguasa yang ingin membelenggu dari hak-hak warganya atau rakyatnya, seperti itu. Di sini dia Al-Qur'an mengatakan waqala al-mala'u min qaumihi alladzina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fi hayatid dunya ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kulun minhu wa yashrabu mimma tashrabun hayhat hayhat lima tu'adun in hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Fal ayatul ula, nah ayat yang pertama alladzina kafaru wa kadzdzabu, yaitu mengarah menunjukkan kepada ilaba min bawaisil ingkar, salah faktor dari faktor-faktor pengingkaran, bainahuma sillatun qawiyah. Jadi ada dua sesuatu yang kedua dari keduanya ini mempunyai hubungan yang kuat. Walidzalik admadnahuma wa ja'alnahuma ba'isan wahidan. Tapi kita jadikan satu. Kita jadikan satu. Ahaduhuma ba'is nafsi. Salah satunya adalah nafsi. Huwa nafsi maksudnya ya yang ada di dalam jiwa kita. Huwa itrafu wa tamattu bi asbabi syahawat, yaitu disebabkan karena di situ ada sebab-sebab syahwat yang tadi Anda katakan, sebab-sebab syahwat, faktor-faktor yang bisa memercikan syahwat itu naik. Seperti misalkan apa sih yang menyebabkan kapas ini terbakar? Wah, ternyata ada percikan api sehingga muncullah api itu. Wal akhar ba'isus siasi, yang lain adalah faktor luar. Ada faktor dari dalam nafsi dan ada faktor siasi, yaitu faktor kekuasaan. Ya. Huwa makana lil munkirin min ilyatil qaum wa asyrafihim min tasalluti ala aqwamihim fa ankarul ma'at li alla yataza'za urusha sultatihim bi intishari hazil aqidah baina atbahim wa mar'usihim. Mungkin kita apa sih hubungan pemerintah dengan hari akhir? Kenapa pemerintah ikut campur dengan, maksudnya penguasa ikut campur masalah keyakinan kepada hari akhir gitu. Kenapa? Nah, di sini ada faktor dari diri kita sendiri, yaitu tadi seperti kelezatan. Ada juga faktor dari luar. Penguasa atau orang yang kuat ingin berusaha untuk memendam keyakinan terhadap hari akhir. Nah, kalau kita lihat untungnya di mana gitu. Untungnya di mana mereka ini ketika mereka yang kuat atau penguasa ingin menghancurkan atau membungkam keyakinan tentang hari akhir, untung mereka itu di mana? Kalau kita pikir-pikir kan di mana, kayak nggak ada gitu. Kayak nggak ada. Wa kanu yad'una an-nasa ila inkaril ma'ad wa yaqulu hayhat lima tu'adun. Jauhkan keyakinan itu dengan apa-apa yang kalian diiming-imingi. Kalian ini kata mereka diiming-imingi dengan sesuatu yang belum mungkin ada, sesuatu yang belum mungkin ada. Jadi seperti kalian misalkan sekolah dijanjikan nanti bisa kerja, nanti bisa begini, lalu ada orang datang, ente jangan terpengaruh dengan janji-janji mereka, nanti kalau lulus akan dikasih pekerjaan, akan dikasih begini. Nah, ini ada orang yang berusaha untuk seperti jadi provokator untuk membius keyakinan dia tentang bahwa kalau sekolah sama aja, mau sekolah nggak sekolah ya sama aja nanti kerjanya. Kadang orang sekolah pun kagak dapat kerjaan, punya ijazah pun tidak dapat kerjaan. Nah, ada orang yang ingin seperti itu, ingin jadi provokator untuk supaya orang tidak sekolah, dengan menyamakan sekolah dengan tidak sekolah sama aja. Nah, itu juga begini, penguasa ingin berusaha membius orang tentang keyakinan bahwa nggak ada itu hari akhir. Kau jangan kalian ini percaya tentang hari akhir, yang mana hari akhir ini belum tentu bisa menyelamatkan atau menjanjikan keuntungan bagi kalian, karena belum tentu terjadi. Dibuat kebingungan. Nah, orang yang imannya lemah oleh penguasa atau oleh orang yang kuat ini akan merasa goyang, sehingga dia tidak akan nanti beriman kepada Tuhan, tapi dia akan lari ke dunia. Ketika dia lari ke dunia, maka hawa nafsu atau nafsiyah dia yang unggul daripada keimanan dia dengan Tuhan dan hari akhir. Nah, itulah. Jadi bukan berarti peran penguasa itu nggak ada.
mereka-mereka yang kuat atau orang-orang yang istilahnya ingin memendam keyakinan atau menutup keyakinan tentang hari akhir itu banyak pada saat itu. Zaman dulu mungkin, ya sekarang ada gak? Ya ada pasti. Hanya kita saja mempelajari gak tentang pemikiran-pemikiran mereka yang menolak tentang hari akhir itu apa akan terjadi atau enggak. Nah, ini adalah faktor-faktor ya. Nanti kajiannya masih panjang ya. Al-ba'is as-salis, faktor ketiga, at-takdzib bil haq. Faktor ketiga yang menyebabkan ingkar kepada hari akhir, dia mendustakan kebenaran. At-takdzib bil haq. Inna hunaka ayat ta'rubu annal munkirin min awwal yaum wajahu fihi da'watar rusul. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an itu kan bagaimana mengi'rab atau menjelaskan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, ingkar kepada hari akhir dari hari mulai diturunkan dakwah Nabi, mulai dari zaman Nabi Adam hingga zaman Rasulullah. Ankaruha walam ya'tanikuha fajarahum dzalik ila inkari ma'arif kullaha wa bil akhas al ma'ad wa hasyarul insan fi nasatil ukhra. Jadi mereka berusaha berusaha mengingkari dan tidak mengimani apa yang disampaikan oleh para nabi tentang apa? Tentang hari akhir. Nasatul ukhra, kan nabi itu kan bukan hanya menyampaikan bahwa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, di samping menyampaikan bahwa Tuhan itu Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di situ juga nabi menyampaikan ada pahala, ada iqab, siksaan. Nah, pahala dan siksaan ini kan berkaitan dengan tentang apa? Tentang hari pembalasan atau hari akhir. Nah, karena itulah bagaimana mereka berusaha untuk apa? Untuk menarik orang-orang itu supaya tidak atau mengingkari tentang hari akhir. Nah, yang disebut takdzibu bil haq, mendustai kebenaran, nabi itu kan adalah al-haq yang diturunkan oleh Allah. Nabi itu adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah untuk memberitahukan wa'anzir asiratakal aqrabin, ya kan. Nah, sebagai mubasyir dan sebagai munzir, nabi kan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi ancaman, kan begitu. Nah, ini kan mereka mendustakan apa? Para nabi. Nabi adalah hak, didustakan oleh mereka. Apa yang dikatakan nabi itu semua enggak salah. Bagaimana mereka berusaha untuk mendustakan para nabi. Nah, mendustakan para nabi ini juga berakibat ketika mereka tidak percaya nabi, berarti juga mereka tidak akan percaya isi apa yang disampaikan oleh nabi. Nabinya aja tidak dia percaya, apalagi apa yang disampaikan isinya nggak akan dipercaya. Seperti itu. Nah, itu adalah mendustakan kebenaran. Na'am la yanfaq inaduhum amamal anbiya an illati nafsiyah au istima'iyah au siyasa. Jarathum ila ittikhadhi dzalik al-mauqif salbi fi bad'i da'wah fi kulli ma yaqulu al-anbiya wa yad'una ilaihi. Nah, di sini kan tidak lepas penolakan mereka di hadapan nabi. Orang-orang ini menolak di hadapan nabi itu kan disebabkan karena nafsiyah, hawa nafsu. Kedua, istimaiyah, sosial, disebabkan ya mungkin dia kepala kaum, ya mungkin orang yang dipandang, orang apa, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kan orang yang ini. Maka itu mereka berusaha untuk mendustakan dakwah Nabi. Nah, ini kalau pada zaman Nabi, demikian pula pada zaman Nabi sebelumnya. Atau sia-sia, atau disebabkan sia-sia kekuasaan, karena dia punya kekuasaan. Kalau orang ini beriman dan yakin kepada hari akhir, nanti kekuasaan dia akan terancam. Sehingga disitulah mereka ini berusaha untuk mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi, termasuk nabinya juga mereka dustakan, bahwa ini nabi bukan nabi dan lain sebagainya. Wa in kana ba'duhu muwafiqan li tab'ihi ila wa in kana ba'duhu muwafiqan li tab'ihim wa syu'urihim wa zikril hakim yushir ila hadzal ba'is bi qawlihi hakiyan anhu a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kazzabu bil haqq lamma ja'ahum fahum fi amrin marid. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa sebagian mereka memang ada yang menerima, ada yang menolak. Maka itu pertama dikatakan bahwa masyarakat pada saat itu terbagi dua. Ketika ada ajakan, itu terbagi dua. Yang menerima tentang kebenaran minoritas, tapi yang menerima kebatilan itu lebih mayoritas, sehingga terbagi dua, ada minoritas dan ada mayoritas. Kalau kita lihat jejak-jejak para nabi kan mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu kan segelintir saja pengikutnya. Kalau kita lihat kenapa Nabi Nuh yang dikatakan Syekhul Anbiya, Nabi Nuh dikatakan Syekhul Anbiya, kenapa? Karena dia Nabi paling tua, umurnya sampai 2500. Itu menurut riwayat sejarah. Bahkan Nabi Nuh ketika diangkat menjadi seorang nabi, dinobatkan menjadi seorang nabi itu pada saat umur 700 tahun. Tapi pengikutnya bisa dihitung jari ketika menaiki kapal. Bahteranya hanya bisa dihitung dengan jari. Hidup selama ribuan tahun, tapi yang mengikuti bisa dihitung dengan jari. Nah inilah umat terbagi dua. Pada zaman Nabi Musa juga begitu, pada zaman Nabi Ibrahim juga begitu, pada zaman terakhir Rasulullah SAW juga begitu. Waya fayuzkar fil ayatain al awwaliyain subuhatahum allati sayati bayanu. Nah nanti ini pada ayat ya, dua ayat yang tadi ana baca nanti akan dijelaskan illa annahu sur'an ma baina fil ayat tsalitsa anna hadhihi subha wajihatun wa qita'un laha wa anal ba'is al waqi'i huwa takdzibu bil haq min awalil amr. Jadi faktor yang nyata, faktor-faktor yang nyata jelas ya, sejak jelas itu adalah pendustaan mereka pada kebenaran. Pertama kali faktor itu ya mereka mendustakan kebenaran. Li'ajli zalik hum fi amrin marid muttarib. Wa hadhihi hiyal bawa'ithu allati kanat tadfa ila inkaril ma'ad wa tahtal a'zar wa nahatil a'zar wa syubuhatu fi hadzal majal wa ilaika fi ma yali bayanu syubuhatuhu awalan wa wajibatuhu thaniyan. Dan ini adalah faktor-faktor. Jadi ada 3 faktor tadi ya. Faktor yang pertama adalah masalah tahallul minal quyud, adanya ikatan belenggu dan adanya intervensi penguasa yang menguasai rakyatnya atau seseorang membelenggu ya. Dan yang ketiga adalah mendustakan kebenaran. Nah, syubhatul munkirin lil ma'ad. Nah, subuhat orang mungkir tentang hari akhir. Asyubuhat allati yanquluhal dzikrul hakim anhu tablugh asyara syubhat. Jadi subhat yang sampai, yang ada, yang dinukil oleh Al-Qur'anul Karim itu sampai puluhan. Banyak subhat, puluhan subhat. Ghair anna katsiran min hadha'il, tapi semuanya lemah. Maksudnya subhat-subhat yang mereka ingkari ini semua lemah. Laisa lahu dalil siwal bawa'is allati qaddamnaha. Semua yang mereka bawakan dalil-dalil tentang subhat-subhatnya hari akhir itu semuanya dalilnya lemah. Wa ma'adzalik lam yatrukha al-Qur'an bila jawab. Karena itu Al-Qur'an menjawabnya. Imma muqarin li dzikriha au fi mawadin ura, baik pada saat itu dengan ayat yang lain dijawab atau dengan tafsiran. Wa fi ma yali nazkur ru'usa subuhat al-wahiyah. Di sini kami akan bacakan ada beberapa subuhat. Tsumma natbauha bi dzikri subuhat al-qabila lil bahas. Kemudian juga ada subuhat-subuhat yang berpotensi untuk dibahas. Ada subuhat-subuhat istilahnya yang apa ya? Istilahnya yang enggak ada sama sekali akarnya. Ada juga subuhat-subuhat yang harus dibahas, dipecahkan, dijawab gitu. Fanatruha wa nunaqishuha, yang harus kita jawab dan kita munaqashahkan atau kita selesaikan atau kita jawab. La dalil alal ma'ad. Pertama subuhat yang orang yang mengingkari ini melontarkan subuhat itu la dalil alal ma'ad, enggak ada dalil tentang hari kebangkitan. Mereka mengatakan dalil tentang hari kebangkitan itu apa? Itu subuhan mereka. Apa dalilnya? Wa iza qila inna wa'dallahi haqqun wa sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah. Jadi kalau dikatakan wa'dullah, janji Allah itu benar, wa sa'ah, hari akhir itu benar, enggak ada keraguan, katakan mana nadri mas-sa'ah, apa itu hari akhir? Katanya. Ya Al-Qur'an ya. Ini subuhat yang mereka lontarkan dan tertulis di dalam Al-Quran. Inna zunnu illa zonnan. Kami ini menyangka, sangkaan inna nazunnu illa zonnan wa ma nahnu bimustaikinin, bahwa itu adalah sangkaan yang memang tidak memiliki keyakinan, bahwa kami bukan dari orang-orang yang yakin. Kalau memang itu hari akhir ada, coba buktikan gitu. Kami ini bukan orang yang yakin gitu. Wa qailu subuhat yatazahar bi annahu la dalil ala nasatil ukhra wa ihya'il maut fiha. Jadi subuhat ini mengatakan dengan jelas tidak ada dalil tentang ala nasatil ukhra, tentang hari akhir, wa ihya'il maut, dan menghidupkan
orang yang sudah mati. Dalilnya nggak ada katanya. Walau kana la'attabi'uhu wa lam yatrukul Qur'an bila jawab. Kalau seandainya ada, pasti aku akan ikuti katanya. Kalau seandainya ada, aku pasti akan ikuti. Dan Al-Quran juga pasti akan menjawab. Nggak mungkin Al-Quran tidak menjawab. Faqad aqama barahin damighah ala imkanihi wa duraratihi kama sayuafika. Dan di sini nanti akan diberikan dalil-dalil yang akan menjawab itu semua. Wali adli kaunil ma'at makrunan bil barahin. Dan karena itulah ma'at itu harus diiringi dengan dalil. Ya ta'ajabul Qur'an min inkarihim. Al-Quran heran dengan mereka yang orang-orang yang mengingkari hari akhir. Wa yakul wa in ta'jabun fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Al-Quran bingung dengan mereka mengingkari tentang hari akhir. Kalau mereka mengatakan bahwa katanya kalau hari akhir itu ada, wa in ta'jab, kalau engkau heran, istilahnya kalau engkau heran, lebih heran lagi perkataan ke mereka itu. Bukankah sebelumnya kalian gak ada? Bukankah sebelumnya kalian tanah lalu menjadi ada? Kan begitu. Jadi Al-Quran menjawab, kok bikin heran lagi kalau kau mengingkari seperti itu. Nah, sebelumnya kalian gak ada. Kalian ini tanah lalu ada. Terus mengingkari tentang hari akhir. Seperti itu. Ini Al-Quran. Al-ma'at min asatiril awwalin. Jadi pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari akhir, pertama, la dalil alal ma'at, tidak ada dalil atas ma'at, tapi sudah dijawab tadi dengan ayat. Yang kedua, al ma'at min asatiril awwalin, pengingkaran mereka terhadap hari akhir, mereka mengatakan ma'at itu dongeng katanya. Ma'at itu bagian dari dongeng katanya. Yaqulu subhanahu qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun laqad u'idna nahnu wa abauna hadza min qabl in hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwa kalau kami ini idza mitna, kalau kami ini sebelumnya dimatikan, wa kunna turaban, lalu sebelumnya tanah, lalu tulang, kemudian dibangkitkan dan kami dijanjikan dan dijanjikan, ini kan seperti dongeng istilahnya, seperti dongeng. Sebelumnya kami nggak ada, lalu diciptakan, lalu dimatikan, lalu dibangkitkan lagi. Mereka mengatakan illa asatirul awwalin, ini seperti cerita-cerita dongeng katanya. Wa bima anna syara'is samawiyah muttahidatun fil usul wa inna ma ikhtalafuha fi syara' wal manhaj. Nah, insyaallah yang untuk al-ma'ad min asatiril awwalin kita lanjuti besok ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, ini adalah dalil pengingkaran ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nah, kalau masalah anak sedikit lagi ya, anak selesaikan adalah yang dalil kedua ini ya, yang mereka mengatakan bahwa ma'ad itu adalah hanya sebuah dongeng-dongeng terdahulu. Katanya bahwa kalau kita lihat syara'i samawiyah, syariat-syariat langit ya, syariat yang berasal dari Allah, muttahidatun fil usul, sebenarnya satu, dalam usulnya itu satu. Nabi ketika berdakwah usulnya satu, apa? Tauhid ya, usulnya kan satu, meskipun syariatnya beda-beda. Syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, sampai syariat Nabi Muhammad SAW itu memang berbeda, tapi usulnya satu. Usulnya satu apa? Yaitu mengesahkan Tuhan, mengatakan al-ma'ad ada, hari akhir pasti akan terjadi. Semua nabi menyampaikan itu semua. Usulnya sama. Wa innama ihtalafuha fi syara' wal manhaj. Bedanya itu hanya dalam syariat saja dan konsep. Nah, Nabi Nuh berbeda syariatnya dengan Nabi Musa berbeda dengan Nabi Ibrahim berbeda dengan Nabi Isa, karena beda generasi sehingga syariatnya berbeda. Demikian pula dengan Nabi Muhammad syariatnya berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang mungkin dulu nggak ada puasa Ramadan, Nabi Muhammad ada puasa bulan Ramadan. Nggak ada, zaman dahulu nggak ada. Ya mungkin puasa ada tapi tidak disebut Ramadan. Dulu sholatnya, apakah sholatnya ruku sujud seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah dulu ada zakat disebut? Nah, itu beda-beda, syariat beda-beda, tapi usulnya sama. Wa kanatid da'watu ilal ma'ad mawjuda fi syara'i salifah, bahwa dakwah ajakan kepada hari akhir itu ada mulai dari zaman Nabi Adam. Fahasibaha al-musyrikun
ustura mina asatiril awalin. Karena itulah orang-orang itu mengatakan ini dongeng-dongeng nabi yang dulu-dulu bawa. Jadi mereka mengatakan asatirul awalin, yaitu dongeng-dongeng, karena nabi-nabi terdahulu juga menyampaikan tentang hari kebangkitan, tentang hari ma'ad, sehingga mereka katakan seperti dongeng. Kan kalau kita misalkan dengar cerita, ini cerita yang dibawakan oleh nenek-nenek kita terdahulu, lalu kita sebut sebagai dongeng. Karena apa? Udah dibawakan oleh nenek-nenek kita terdahulu atau kakek-kakek kita terdahulu, lalu kita sebut dongeng. Nah, mereka mengatakan dongeng, hari akhir ini dikatakan dongeng karena nabi-nabi sebelumnya sudah menyampaikan tentang hari akhir akan terjadi seperti ini. Lalu mereka sebut asatirul awalin sebagai dongeng. Ini adalah dongeng yang nyata, dongeng yang berasal atau cerita yang disampaikan oleh Allah melalui para nabinya bahwa hari akhir itu ada. Nah, inilah subuhat orang-orang yang mengingkari hari akhir dengan mengatakan bahwa hari akhir itu dongeng-dongeng orang-orang terdahulu atau dongeng para nabi terdahulu. Nah, ini adalah dalil yang subuhat, pengingkaran orang-orang yang mungkir, subuhat orang-orang yang mungkir terhadap hari akhir yang kedua, ya. Yang ketiganya insya Allah besok. Al-ma'ad iftira'un 'ala Allah au jununun minal qaul.